Latifah beda sama lubang. Kalau lubang itu tentang menutup nafsu ya. Kalau latifah itu kelembutan dari nafsu yang ada di balik nafsu itu namanya latifah. Jadi latifah ada nafsu. Kalau nafsu itu cara mengendalikannya ya mati sebelum mati. Artinya menutup 12 lubang yang ada di dalam diri itu metode mati sebelum praktek zikir nafas ya. Jadi antara mautu qoblal maut atau kullu nafsun dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, kata kuncinya yang bernyawa ya, akan merasakan kematian. Yang diambil rasa ini tadi, rasa kematian ini kita masuk ke dimensi rasa untuk memahami tentang yang dimaksud kematian itu apa. Nah, ketika ini mau dipraktekkan, metodenya kita menutup 12 lubang. Kita kenalan dulu sama 12 lubang di dalam tubuh mana aja. 7 yang ada di kepala, 3 di dada, dan 2 di bawah pusar. Total 12. Ini ditutup dengan kalimat nafi isbat la ilaha illallah tadi. Saya global aja. Artinya ketika sudah nafi isbat, tahu ya nafi isbat yang menafikan segala sesuatu pandangan hanya kepada Allah. Contohnya ketika kita melihat itu karena Allah maha melihat, kita mendengar karena Allah maha mendengar, dan seterusnya. Jadi semua gerak itu karena Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka singkatnya dia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan semua daya dan upaya ini disandarkan, digantungkan karena Allah. Kita skip dulu Allahnya ya. Allah ini nanti ketemu di sirnya, kuncinya di isbat Allah. Maka mati sebelum mati, antara mutu qoblal maut, kita masuk ke dimensi mati. Alam kematian tadi alam rasa, kita menemukan makna Allah dalam rasa tadi. Maka 12 lubang setelah dinafi isbatkan ditutup dengan kalimat talqin ya, bacaan talqin atau tahlil tadi. Maka dia baru ketemu latifahnya. Yang dibalik lubang itu ada namanya latifah, ada 7, 1 diubun-ubun, ada yang bolak-balik boleh ya, ada yang dari susu dulu. Kalau zaman dari ubun-ubun, karena ketika sudah menutup ada itu diubun yang dikunci. Orang kesurupan, orang apa itu nanti di situ kuncinya. Anak bayi rewel, segala macam, orang stres itu diubun-ubun. Maka ini kalau nggak ditutup dia jadi aneh-aneh nih. Latifah kulul jasad kalau nggak salah namanya ya. Nah, latifah kulul jasad. Ini latifah ya, bukan lagi bicara nafsu. Tapi yang ada di balik nafsu itu namanya latifah. Nah, latifah ini nanti ada 7 latifah. Semua sampai dada aja. Poinnya sampai dada. Latifah itu nanti ketemu aku, ujungnya nanti aku ya. Latifah itu puncaknya ketemu yang dimaksud aku itu. Cuma nanti akunya harus dilepas, dikembalikan. Ya, nanti ketemu ya itu singkatnya arahnya ke situ ke aku. Sebelum sampai ke aku kita tutup dulu latifah kita agar nggak bocor. Kalau latifahnya bocor, contoh di ubun-ubun itu tempatnya angan-angan, rasa khawatir. Masalah itu pasti ada orang hidup, tapi yang bikin masalah itu jadi runyam karena terlalu angan-angannya di ubun-ubun ini, terlalu khawatir, takut, kalau begini, kalau begitu, itu sifatnya akliah. Ya ini masuknya lewat ubun-ubun tadi, alam-alam jin. Nah, di situ harus ditutup dengan nafi isbat juga. Sederhananya itu dengan la ilaha illallah kita nafikan, kita isbatkan. Orang bilang ini apa namanya? Ya nafi isbat bentuknya dengan mengkosongkan pikiran, biarkan semua mengalir apa adanya. Jangan ada rasa khawatir, kita daim, kita diam. Ini zikir daim mulai berlaku ketika sudah masuk ke zikir latifah ini. Namanya zikir sir. Sebelum zikir masuk ke ini dulu ya, kulul jasad. Latifah yang awal ini diubun-ubun tadi, maka ini di nafi isbatkan, kita tutup dengan kalimat tahlil tadi. Setelah itu selesai, dia turun ke kening jidat ini atau di antara dua alis ini. Itu namanya latifah apa ya? Saya lupa namanya. Ada di situ ya. Nah, di situ ini tempatnya angan-angan juga. Orang terlalu banyak harapan, terlalu banyak keinginan, letaknya di situ. Dia turun ke dada bagian tengah namanya akfa. Saya ingat akfa itu di tengah.
Nah, tempatnya Akfa ini ya sama juga, dia nafsu-nafsu semuanya. Saya nggak seberapa hafal apa namanya rinciannya. Cuma titik-titiknya di situ, dari ubun-ubun ke kening, kemudian ke dada bagian tengah. Kemudian dia akan bergeser ke dada sebelah kanan di atas puting. Itu ada satu titik juga. Namanya kalau nggak salah latifaru atau apa ya. Saya lupa namanya. Khafi, latifah khafi. Setelah Akfa khafi. Setelah susu bagian kanan atas 2 jari itu geser otomatis ke kiri dia. Susu bagian kiri juga. Setelah susu bagian kiri ada nafasnya juga. Dia turun lagi ke sebelah kanan tapi di bawah susu. Itu biasanya itu keluar timbul ya. Ada nyut gitu itu. Itu berarti aktifnya lebih dominan di situ. Kemudian yang terakhir di sebelah kiri susu 2 jari itu. Jadi di dada sebelah kiri 2 jari di bawah puting susu itu yang disebut latifah kolbi. Latifah kolbi ini yang paling dasar tempatnya iman, Islam, ihsan, ma'rifat, tauhid di situ semua. Nah ini harus kita tutup. Kalau nggak ditutup, nanti yang timbul adalah dia keraguan-keraguan, kebimbangan, gelisah. Segala sifat manusia itu munculnya di situ. Ya, ada sih masalah data itu dia apalannya gitu ya. Karena ingin tahu titik-titiknya ini. Titik-titik ini namanya latifah, ada 7. Nah kalau zaman saya geratak aja, lah tiada Tuhan ilah itu tadi ubun-ubun kita tarik sampai ke dada illallah, sampai ke dada itu nyebar sendiri. Ada juga yang fokus pada satu titik-titik tertentu. Sedangkan saya ajar aja la ilaha itu dari ubun-ubun itu saya tarik, saya tutup bahwa hanya ada Allah masuk ke dada sampai fokusnya ke kolbi tadi. Ini kalau sudah di situ dia namanya itu latifah tadi otomatis itu terbuka apa namanya sirnya tadi. Sir latifah tadi atau orang nyebutnya ya aku itu tadi dia dapat futu itu terbuka gitu. Ini jalur ruh basiruh nanti baru dia terbuka basiruhnya. Ini versinya Jakman, saya pernah baca juga di Imam Nawawi, kurang lebih seperti itu keterangannya. Nah itu tadi ya, ini Allah semua, kan la ilaha illallah sampai mana Allah gitu ya. Mentok saya pakai tadi Allah itu ketika tarik nafas dari ubun-ubun tarik langsung ke dada Allah gitu duduk sampai ke detak jantung tadi di susu sebelah kiri 2 di bawah susu puting itu 2 jari itu tempatnya jantung. Nah ini kalau terus diajak dengan Allah sampai dia buka, artinya buka ini sirnya tadi, Allahnya tadi, lafaz Allah yang tarik nafasnya merupakan nafas itu terbuka. Dia, maksudnya terbuka itu nyalur dia ke bawah, ke pusat di kalau konsentrasinya, kalau orang meditasi itu di pusat ini, di udel ini. Nah itu nanti ketarik ke belakang yang tadi kita bahas surang sulbi tadi. Nah itu baru setelah masuk ke situ energinya baru keluarnya nanti hu itu berupa energi. Kalau itu jalan ada rasa panas yang katanya Gusu tadi, rasa panas tadi yang sebelah ada panas dingin ya. Kalau dingin itu artinya dia belum keluar, sirnya aja. Misalnya Allah itu dingin hawanya, di dalam diri itu kayak ada nafsu gitu, males gitu. Tapi kalau sudah ketemu hunya, itu seperti petir rasanya itu celap gitu, itu ngangkat ya, seperti ada hawa panas naik. Nah itu keluar gitu. Jadi kita tarik nafas ini Allah itu dingin, hawa dingin yang masuk. Orang bilangnya izin ya, kalau keluar yang tadi. Nah itu maksudnya sahabat itu Freddy. Kena. Hunya nggak diarahin kemana-mana ya, Kaman. Otomatis itu keluar sendiri. Ya kita tarik nafas nih. Kita tarik nafas ini bunyi Allah gitu.
itu secara otomatis cuma orang memaknai Allah ini agar lebih terfokus gitu dengan makna. Ketika ketika makna Allah itu didapat tarik nafas itu namanya sir. Sir ini hawanya dingin. Lah itu pintu makrifat, pintu hasad terbuka semua ketika itu terbuka. Kaifiah semua terbuka. Lah kalau terjebak di situ itu mukasyafah nanti ketemunya. Dia mengalami visualisasi, mengalami bayangan-bayangan ketemu ini ketemu sebagainya. Harusnya ditutup, jangan sampai itu keluar. Dengan apa ya? Dengan itu tadi, dengan sirnya tadi itu dilanjutkan cara nutupnya, dimasukkan ke pusat tadi. Biasanya dengan tahan nafas dari tarik nafas Allah gitu. Tahan nafas itu otomatis kan gerakan secepat kilat. Cuma karena dirinci jadi agak lambat. Sebenarnya normal cepat. Tarik nafas itu tarik nafas itu Allah itu masuk ke dada. Sudah itu jadi sir. Nanti ngeluarikannya itu pelan-pelan dia masuk ke pipi. Secara otomatis itu yang jadi aliran darah yang menempa darah semua sendi-sendi urat-urat. Nah ini turun naiknya nafas ini ya metodenya disebut sholatul daim tadi. Gerakannya maka kenapa kok ada syariat sholat itu sendiri untuk mengaktifkan surbi tadi dengan gerakan-gerakan mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu untuk menggerakkan tadi itu sunatullah. Kalau nggak digerakkan dia terjebak di hawa dingin tadi, dia mengalami halusinasi. Maka orang-orang yang meditasi bisa sampai bertahun-tahun duduk diam itu sampai jadi seperti pohon. Itu ada karena memang dia fokusnya ke situ sampai jadi pohon dong. Meninggal tapi mati jasadnya. Rohnya keluar. Kan ya. Ini karena nggak dikeluarin harusnya dikeluarin gitu. Itu jadi energi yang akan mematik memompa tulang ekor tadi sehingga dia aktif. Dan setelah ini aktif baru dia menemukan makna aku tadi. Akunya ada empat kalau ya. Aku secara sir tadi yaitu aku yang hidup. Ketika memandang kepada hidup maka akunya jadi sir. Ketika memandang aku pada diri itu lebih ke nafsu. Ketika aku memandang kepada alam semesta dia jadi jiwa. Ketika aku memandang kepada Allah ini rasul yang orang sebut di dalam diri kita darul. Itu yang terhubung pada Allah itu ya ruh itu atau rasulnya itu. Maka aku yang memandang kepada Allah inilah yang bisa menjadikan jalan kita itu bertemu Allah ya di situ. Itu hanya apa ya? Hanya pola itu saja. Konsepnya itu maksudnya yang dimaksud terus itu sendiri kan karena mindset pikiran tadi energi yang keluar masuk itu. Kita fokusnya tidak pada yang hidup, tidak memandang yang hidup, tidak memandang kepada nafsu diri, dan tidak memandang kepada alam semesta, hanya fokus kepada Sang Maha Pencipta. Orang bilangnya kosong, lebur, fana, dan sebagainya. Nah di situ pandangan ruh itu aktif. Pandangan ruh itu secara otomatis memandang kepada Allah tanpa dipaksa. Ketika orang sudah ngenol bahasanya. Lah ini kalau sudah seperti itu ya kita fokusnya ke nafas karena ini jalan kembali kita. Kalau nggak fokus ke nafas, fokus ke pengertian itu di kepala sih nggak bisa keluar. Ini fokusnya hanya ke nafas saja, cuma pengertiannya seperti itu. Kita tahu nama-namanya pengertian tadi agar kita nggak terjebak di kepala tadi. Karena ketika masih pengertian saja enggak dan nafasnya itu bikin orang blank. Biasanya ada yang
hilang kesadaran ya ketika ketika terjebak di terjebak di situ situ kepengertian. kepengertian. Maka Maka ada ada metode metode nada nada zikir zikir nafas hati nafas hati namanya namanya sirul sirul asrar, asrar, Allahu 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 singkatnya gitu. singkatan. Ketika Ketika lafaz lafaz Allah Allah ini di ini di dalam dalam hati ya hati ya tanpa tanpa huruf, huruf, tanpa tanpa tulisan, tulisan, tanpa tanpa suara, itu suara, kita itu tarik kita tarik nafas hati nafas hati Allah itu Allah, itu tanpa tanpa suara ya, suara ya, berupa berupa nafas dari nafas dari ubun-ubun kita ubun-ubun tarik kita ke tarik ke dada, dada, kemudian kemudian dilepaskan dengan dilepaskan dengan itu otomatis otomatis sinergi dengan sinergi seluruh dengan anggota seluruh anggota tubuh. tubuh. Itu Itu terus terus iramanya itu iramanya itu tetap. tetap. Ya, Ya, seperti itu seperti itu tadi. tadi. Jadi Nafas nafas seperti seperti itu itu kan nanti nanti jadi jadi energi. energi. Maka Maka nafas itu nafas itu bukan bukan hanya hanya keluar keluar masuknya masuknya udara itu, udara itu, tapi tapi energi tadi energi itu tadi jadi itu jadi gerak tadi. gerak tadi. Nah, Nah, gerak gerak yang udara yang udara masuk yang ke masuk tubuh ke ini kan tubuh ini jadi kan jadi gerak di gerak di dalam. dalam itu. Itu yang Itu yang jadi jadi energi energi bukan lagi disebut disebut nafas nafas sebenarnya. sebenarnya. Jadilah dia Jadilah dia nyawa. nyawa. Dari Dari nafas nafas menjadi menjadi nyawa. nyawa. Nyawa itu Nyawa ya itu ya energi itu energi tadi. itu tadi. Maka Maka nyawa ini nyawa ya ini ya nafas nafas itu. itu. Ketika Ketika di di dalam dalam kandungan kandungan seorang seorang bayi bayi kan kan detak detak jantung. jantung. Detak Detak jantung ini jantung ini gerak. gerak. Gerak ini ya Gerak ini ya nafas. nafas. Ini Ini juga jadi juga jadi nyawa. nyawa. Kalau di alam Di alam kandungan nyawanya nyawanya dari dari ibunya, ibunya, terhubung dari terhubung dari ibunya. ibunya. Kalau Kalau ibunya ibunya nggak nggak bernafas bernafas ya janinnya ikut janinnya ikut mati. mati. Karena dia Karena dia masih masih menyatu. menyatu. Nah, Nah, bedanya bedanya ketika ketika dia dia dilahirkan, dia dia nafasnya nggak nafasnya nggak bergantung bergantung kepada kepada ibunya karena ibunya tali karena tali pusarnya itu pusarnya itu diputus. diputus. Dia Dia alat alat tubuh itu tubuh sudah itu sudah aktif, sudah sudah dilatih. dilatih. Sebenarnya di Sebenarnya alam di alam kandungan sudah kandungan sudah dilatih. dilatih. Ketika Ketika dia dia mulai mulai belajar belajar bernafas bernafas sendiri, waktu itu melalui itu itu ari-ari itu ari-ari kayak itu kayak lubang lubang pusar pusar itu di situ. di situ. Tapi Lewat ini ini nafasnya bukan nafasnya bukan berupa berupa udara, lewat lewat energi energi tadi. tadi. Lewat Lewat apa apa kayak kayak ari-ari itu ari-ari itu kayak kayak usus usus itu. itu. Dan di Dan di situ situ dia dia nyawanya dari nyawanya dari situ. situ. Nah, Nah, ketika itu ketika itu diputus di diputus balik di balik pusar pusar itu tadi itu tadi diputus, diputus, terus itu terus itu ditali kan ditali sama kan dia, sama dia, diikat diikat tadi. tadi. Itu Itu simbol simbol memahami ketika ketika anak manusia manusia lahir lahir itu itu bersahadat. bersahadat. Ditali Ditali tadi itu tadi tali itu pusarnya tali pusarnya ketika diputus diikat itu diikat itu syahadat, syahadat 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 ain. ain. Penjelasannya ya Penjelasannya ya syahadat ain syahadat ain tadi. tadi. Cuma Cuma prakteknya itu prakteknya syahadat itu itu prakteknya. prakteknya. Ketika anak Ketika manusia manusia lahir jepret, jepret, tali tali pusar pusar diputus, diputus, kemudian kemudian kan kan ditali ditali, tuh, kepak kepak pusar pusar namanya. namanya. Itu Itu sudah syahadat ya, syahadat ya, sudah sudah menyaksikan. menyaksikan. Menyaksikan Menyaksikan apa ya? Waktu waktu dalam rahim dalam tadi rahim adalah tadi sebuah adalah lupa sayyidina ketika dia ketika dia lahir lahir harus harus dilisankan dilisankan untuk untuk mengaktifkan mengaktifkan untuk untuk apa ya memfungsikan yang yang lisannya semua lisannya semua anggota anggota tubuh tubuh tadi. tadi. Maka dia dituntun dengan melafatkan dua melafatkan dua kalimat. kalimat. Nah, prakteknya Prakteknya ketika anak ketika lahir anak itu lahir ada itu yang ada yang wahing, ada wahing, yang ada yang nangis. Nanti Nanti lahir itu itu prat itu gitu, itu sebenarnya sebenarnya takbir, takbir bahasa bahasa kayak lagi gitu. kayak gitu. Secara nggak Secara langsung nggak dia langsung sudah dia sudah aktif. aktif. Ya Ya Allahu Allahu Akbar, dan Akbar dan otomatis dia otomatis dia sadar. sadar. Lah ini Lah juga ini juga nafas nafas namanya namanya ketika. ketika. Jadi yang Jadi disebut yang disebut nafas bukan nafas bukan udara tapi udara juga tapi juga energi energi tadi. tadi. Maka Kan nafasnya nafasnya anak bayi anak ketika bayi dalam ketika dalam kandungan itu kandungan itu energi yang dari energi yang ibunya dari tadi ibunya yang tadi yang berupa nyawa berupa nyawa dan dan yang tersambung. tersambung. Nah itu Nah dulu itu dulu yang tersambung. yang tersambung.